Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita atas kehendak Allah SWT karena kita telah diberikan kesehatan untuk dapat tampil di sini, dan semoga berikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada legenda kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Desi Andira, saya berasal dari Kabupaten Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Baiklah, saya akan menampilkan tentang penegakan hukum terhadap tindakan bullying pada siswa. Akhir-akhir ini tindakan bullying menjadi topik pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat karena sudah banyak terjadi, apalagi di lingkungan sekolah. Bullying itu sendiri adalah tindakan penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, baik itu perorangan ataupun kelompok, yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Bullying ini sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, bullying verbal. Bullying ini biasanya dilakukan dengan lisan, dengan kata-kata, bisa mengolok-olok atau memanggil dengan nama julukan yang tidak baik. Yang kedua adalah bullying fisik. Bullying fisik adalah bully yang melibatkan fisik yang sangat mudah dideteksi karena bisa kita lihat secara langsung. Contoh dari bullying fisik ini misalnya menendang, memukul, atau mencakar dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bullying relasional. Bullying relasional ini agak sedikit sulit untuk diukur atau dilihat karena dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Biasanya bullying ini seperti mengabaikan, mengucilkan dalam pergaulan belajar para siswa. Yang terakhir adalah bullying elektronik atau bullying cyber. Bullying ini melibatkan media sosial, biasanya seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya, bisa berupa video ataupun gambar. Berikut ini merupakan salah satu kasus atau bullying. Ini merupakan bullying fisik yang dilakukan siswa kepada temannya. Dan ini bullying verbal, biasanya dengan kata-kata dan ucapan, biasanya siswi yang sering melakukan ini. Apa sih dampak dari bullying itu? Banyak sekali dampak dari tindakan bullying ini di lingkungan sekolah bagi para pelajar dan siswa. Di antaranya adalah siswa akan merasa tidak percaya diri, depresi, menurunnya semangat belajar, merusak kesehatan mental, dan yang paling kita takutkan adalah siswa tersebut akan nekat untuk melakukan bunuh diri. Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bullying ini? Di antaranya adalah melakukan pendekatan kepada para siswa. Ini sebenarnya bukan hanya dari pihak sekolah saja yang bisa melakukannya, tetapi dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar siswa tersebut. Yang kedua, memberikan sosialisasi yang aktif di sekolah tentang bullying ini. Dan yang ketiga, memberikan contoh atau teladan yang baik kepada para siswa. Yang keempat, memberi dukungan kepada para korban. Jangan kita menjauhi korban dari bullying ini, tapi kita melakukan pendekatan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka. Dan yang terakhir adalah mengajarkan siswa untuk melawan segala jenis bentuk perundungan atau bullying ini. Dari tahun ke tahun, kasus bullying ini selalu mengalami peningkatan. Ini 3 tahun terakhir dari 2021, 2022, dan 2023. Di 2023 meningkat drastis dari cuma ratusan kasus menjadi 1.478 kasus. Ini menandakan bahwa bullying ini menjadi perhatian kita bersama agar masa depan anak kita tidak terganggu dan mereka bisa belajar dengan nyaman. Bagaimana penegakan hukum terhadap bullying ini? Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa seseorang itu dilarang untuk membiarkan, melakukan, ikut serta atau menyuruh orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, untuk kasus penindasan atau bullying ini tidak dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum. Pihak sekolah dan keluarga akan melakukan mediasi dan konsultasi bagaimana caranya menyelesaikan kasus bullying ini agar tidak kembali terulang. Sebagai penyuluh agama, di sini kita semua sebagai penyuluh agama dapat melakukan kolaborasi kepada pihak sekolah dalam melakukan sosialisasi aktif mengenai perundungan atau bullying ini agar setiap siswa bebas dalam belajar, nyaman dalam belajar, dan mereka bisa tenang dalam bersekolah.
Baik, sekian terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Bu Desi. Tadi untuk lokasinya di mana, Bu? Saya di sekolah MTS tempat saya tugas. Di MTS. Kasusnya ada di sana. Kalau secara yang sampai viral, Nggak mesti bilang ada, maksudnya ada kasusnya. ada. Bentuknya verbal, non verbal, atau apa tidak ada empat. Apa bentuknya? Verbal. Kalau tadi kan saya lihat itu video ilustrasi saja. Ilustrasi. Oke, bentuknya apa? Kebanyakan verbal. Oh. Biasanya aku tuh memanggil dengan nomor ini Pak. Kebanyakan. Al-Quran ayat 12 ya. Ya, ayatnya organisasi. Oke. 11-12 Al-Quran itu ayatnya. Oke. Kami belum melihat tadi di slide yang ditanyakan bagaimana bentuk penyuluhan yang Ibu lakukan di sana. Ya, tadi kan saya lihat ada memang kolaborasi dengan ya, ada nggak? Ada. Biasanya setiap hari Jumat kenapa jam belajar mengajar sedang kan? Setelah olahraga biasanya ngumpul siswa atau siswinya di tempat di luar kita melakukan kayak sharing, melakukan sosialisasi kepada siswa itu atau mereka bercerita ada masalah dan lain Ada sebagainya. nggak di sana? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tapi di video yang ada. Video di YouTube punya Ibu. Oke. Intinya ada penyuluhan itu satu minggu sekali minimal. Setiap Jumat ya. Iya. Sering kita selesai hanya dengan hari Jumat. Konkretnya katakan hukumnya gimana? Kasus yang bullying itu. Kasus Yang bullying. verbal yang tadi itu. Jadi ada contohnya kasus verbal. Nah, untuk Kalau selama ini kalau untuk misalnya hukum pidana itu Bapak, anak-anak mereka masih dilayani dengan undang-undang perlindungan anak. Biasanya pihak sekolah, pihak keluarga dan korban akan itu melakukan mediasi dan mediasi rapat itu Bapak. Bagaimana sih menyelesaikan masalah ini antara pihak korban maupun si pelaku? Kalau kata pengusaha kita tuh diselesaikan secara kekeluargaan. cuman tadi saya tidak ada di tayangan slide berupa visualnya ya. Maksudnya iya, kan dia yang melakukan dan itu tidak. Cuma tadi kan kita gunakan yang ilustrasi video tadi ya. Ilustrasi dari anak muda. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Gus. Terima kasih sampai di dulu ini. Untuk maaf bila terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.